Islam di sini dalam isyarat ayat tidak hanya memperbaiki kesolehan pribadi. Islam itu menggambarkan sebuah gerakan. Setelah kita menjadi orang yang soleh, kita menjadi personil-personil yang bergerak. Disebut dalam bahasa Arab harokah, gerakan kebangkitan, gerakan perbaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian bergerak membawa orang kepada yang ma'ruf, memerintahkan orang berbuat baik, mengajak orang beramal soleh, mengajak orang meramaikan masjid, mengajak orang konsisten dengan syariat, mengajak orang mencintai Allah dan Rasul, mengajak orang menata safnya di masjid, mengajak orang memperbaiki kesolehan rumah tangganya, mengajak orang berjamaah. Ta'muruna bil ma'ruf, kita harus berjamaah. Gerakan yang kita akan lakukan bukan gerakan perorangan, tetapi gerakan berjamaah, gerakan yang ada penasihat syariatnya, gerakan yang ditata oleh seorang alim, gerakan yang terarah, gerakan yang berpedoman Al-Quran Sunnah, gerakan yang berkonsep, gerakan yang punya target sesuai target yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka setiap insan yang ingin menjadi bagian dari khairah ummah, umat terbaik, dia mesti taubat dan hijrah dan bangkit. Selama ini kita selalu mengatakan kita taubat dan hijrah, tetapi kita lupa taubat, hijrah, bergerak dan bangkit. Perintahkan orang berbuat baik itu mudah, tetapi watanhauna 'anil munkar punya resiko. Ketika Anda mencegah kemungkaran, ternyata kemungkaran itu ada di tangan orang-orang yang punya kekuatan, maka Anda berhadapan dengan kekuatan mereka, dan kemudian banyak yang ciut nyalinya untuk melakukan tanhauna 'anil munkar. Mereka bersemangat ta'muruna bil ma'ruf dan tidak berdan khawatir dan takut tidak berdaya untuk tanhauna 'anil munkar. Ini penyakit hari ini, penyakit umat, bahkan penyakit para pendakwah, bahkan penyakit para ulama yang terhenti pada ta'muruna bil ma'ruf dan tidak berani tanhauna 'anil munkar. Hayya 'alal falah, mari sambut kemenangan. Kalau gerakan perubahan diri pribadi-pribadi menyatu dalam saf satu komando sesuai tuntunan syariat, umat akan menyambut kemenangan. Hayya 'alal falah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'u bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bi hadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai wasiat takwa dan tema khutbah kita pada hari ini,
yaitu tentang mumayyizat umat Muhammad, keistimewaan, kelebihan umat Muhammad. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian ini adalah umat terbaik. Khaira ummah, dibanding umat yang lain, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira ummah. Kenapa khaira ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, umat Muhammad khaira ummah dengan imannya, dengan tauhidnya, dengan akidahnya yang sahih. Maka untuk itu sidang jemaah, ketika kita khaira ummah, semua kita wajib mendalami ilmu tauhid, wajib belajar akidah, memposisikan diri kita untuk mendalami ilmu akidah. Kita paham ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan kita mesti belajar perkara-perkara ghaibiyat yang diberitakan tentang darul akhirah. Jangan kita merasa sudah cukup dengan mengurus sholat 5 waktu sehari, tapi pemahaman kita, akidah kita masih akidah yang kita pelajari ketika kita belajar agama dengan guru SD kita, belajar agama 2 jam seminggu dengan guru SMP kita. Itu yang kita andalkan untuk meminang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita andalkan mendapat status khairul ummah. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, perlu dievaluasi dan dimuhasabah pada setiap kita. Hamba Allah yang dirahmati Allah, Islam di sini dalam isyarat ayat ini tidak hanya memperbaiki kesolehan pribadi. Islam itu menggambarkan sebuah gerakan. Setelah kita menjadi orang yang soleh, kita menjadi personil-personil yang bergerak. Disebut dalam bahasa Arab harokah, gerakan kebangkitan, gerakan perbaikan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ta'muruna bil ma'ruf, kalian bergerak membawa orang kepada yang ma'ruf, memerintahkan orang berbuat baik, mengajak orang beramal soleh, mengajak orang meramaikan masjid, mengajak orang konsisten dengan syariat, mengajak orang mencintai Allah dan Rasul, mengajak orang menata safnya di masjid, mengajak orang memperbaiki kesolehan rumah tangganya, mengajak orang berjamaah. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalimat ta'muruna kalimat jamak, berarti setiap kita harus berjamaah. Gerakan yang kita akan lakukan bukan gerakan perorangan, tetapi gerakan berjamaah, gerakan yang ada penasihat syariatnya, gerakan yang ditata oleh seorang alim, gerakan yang terarah, gerakan yang berpedoman Al-Quran Sunnah, gerakan yang berkonsep, gerakan yang punya target sesuai target yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka setiap insan yang ingin menjadi bagian dari khairah ummah, umat terbaik, dia mesti taubat dan hijrah dan bangkit. Selama ini kita selalu mengatakan kita taubat dan hijrah, tetapi kita lupa taubat, hijrah, bergerak dan bangkit. Taubat, hijrah, bergerak dan bangkit. 4 langkah yang mesti kita lakukan, yaitu taubat dari perangai-perangai kita yang lalai. Sementara umur bertambah, daftar penyakit semakin banyak,
kematian semakin dekat, kita masih saja berlalai-lalai. Taubat, tubu ilallah taubatan nasuha. Anda akan dimatikan kalaupun Anda tidak taubat. Anda tetap akan dibungkus dengan kain kafan kalaupun Anda tidak taubat. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, segeralah kita menyerah kepada Allah, kemudian kita hijrah. Kita hijrah, tukar suasana yang tidak baik menjadi yang baik, komunitas yang tidak baik menjadi dengan komunitas yang baik, yang toleh dengan yang soleh. Mesti kita tukar. Hijrah, tempat majlis lalai kepada majlis nasihat wassaleh. Tinggalkan hal-hal yang sudah melalaikan kita. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, setelah kita hijrah, berjamaah, bergerak dan bangkit, itulah kewajiban kita sidang jemaah dirahmati Allah menuju khaira ummah. Kalau kita sudah taubat, hijrah, kemudian berjamaah, kemudian bergerak dan bangkit, barulah kita di posisi khaira ummah. Hamba Allah yang dirahmati Allah, ta'muruna bil ma'ruf, mencegah kemungkaran, memerintahkan kebenaran bersama-sama, bergerak menegakkan keadilan, bergerak menegakkan kebenaran, bergerak untuk mensolehkan. Ta'muruna bil ma'ruf, tapi jangan terhenti di situ. Kebanyakan orang terhenti pada ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa? Ternyata memerintahkan orang berbuat baik itu mudah, tetapi wa tanhauna 'anil munkar punya resiko. Ketika Anda mencegah kemungkaran, ternyata kemungkaran itu ada di tangan orang-orang yang punya kekuatan, maka Anda berhadapan dengan kekuatan mereka, dan kemudian banyak yang ciut nyalinya untuk melakukan tanhauna 'anil munkar. Mereka bersemangat ta'muruna bil ma'ruf dan tidak dan khawatir dan takut tidak berdaya untuk tanhauna 'anil munkar. Ini penyakit hari ini, penyakit umat, bahkan penyakit para pendakwah, bahkan penyakit para ulama yang terhenti pada ta'muruna bil ma'ruf dan tidak berani tanhauna 'anil munkar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau seperti ini tidak terwujud khaira ummah karena tidak mampu untuk tanhauna 'anil munkar, tidak berani bergerak untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran. Kemungkaran ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, bisa saja kemungkaran di tangan orang-orang yang punya kekuatan, yang mesti kita kritisi, yang mesti kita cegah. Kekuatan tidak menjadi kesoliman, kekuatan tidak menjadi kejahatan, dan kita mesti mencegahnya. Ulama mengatakan toleransi mungkar hanya 3 hari, tidak boleh toleransi mungkar melebihi 3 hari. Apabila kemungkaran melewati 3 hari, seluruh dosa mungkar akan ditimpakan kepada pelakunya, kepada orang yang diam melihat kemungkaran itu. Sehingga Rasulullah mengatakan orang yang diam dari kemungkaran syaitan akhras, yaitu setan yang bisu. Walaupun dia berlabel seorang pendakwah, seorang ulama, seorang yang pintar, kalau dia diam bahkan mentoleransi, syaitan akhras. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pahami ini baik-baik. Sudah saatnya ini menjadi kebangkitan. Kita di bulan Rajab barusan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nabi terkendala dakwahnya, hilang kekuatan, meninggal tim-tim pentingnya. Dakwah tidak berdaya, dipanggil oleh Allah Isra dan Mi'raj. Maka ketika itu sidang jemaah dirahmati Allah, titah apa yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu titah merapikan saf salat, menyatukan umat dalam satu komando imam, mensucikan jiwa masing-masing sebagai
rukun atau wajib sholat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka panggilan sholat itu hayya alal sholat, mari dirikan sholat. Hayya alal falah, mari sambut kemenangan. Kalau gerakan perubahan diri pribadi-pribadi menyatu dalam saf satu komando sesuai tuntunan syariat, umat akan menyambut kemenangan. Hayya alal falah. Inilah mumayyizat yang pertama sidang jemaah. Kelebihan keistimewaan yang pertama pada umat Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kelebihan berikutnya, kewajiban jihad, berjuang di jalan Allah. Wajahidu billahi haqqa jihadih, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang benar. Allah telah memilih kalian dan menamakan kalian sebagai seorang muslim. Sidang jemaah rahmati Allah, banyak lagi mumayyizat, di antaranya Allah jadikan seluruh bumi ini masjid suci untuk sholat. Di mana saja datang waktu sholat, Anda bisa melakukan sholat. Dan ini kelebihan untuk umat Muhammad. Mumayyizat berikutnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, dihalalkan ghanimah untuk umat Islam. Perang, harta musuh dihalalkan untuk umat Muhammad, seperlimanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surat Al-Anfal bicara tentang ghanimah. Maka sidang jemaah, ini kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad. Kemudian dimaafkan perbuatan yang tersalah pada umat Muhammad yang tidak sengaja dan terlupa. Tajawuz anil khata' wa nisyan. Umat Muhammad ditoleransi jika dia berbuat tersalah tidak sengaja, melakukan kesalahan tidak sengaja, atau dia sedang jemaah rahmat Allah melakukan karena atau dia lupa melakukan perintah Allah, terlupa, dimaafkan, ditoleransi. Kemudian sidang jemaah rahmat Allah, agamanya raf'ul haraj, tidak diberatkan, diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan yusrun wala usrun, diberikan kemudahan-kemudahan sidang jemaah. Tidak ada air untuk berwudu, Anda bisa tayamum. Anda dalam perjalanan bisa menjamak dengan qasar. Itu diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda dalam perjalanan boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Ini kelebihan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan hari besarnya hari Jumat, Yaumul Jum'ah. Nasrani di hari Minggu, Yahudi di hari Sabtu, umat Muhammad di hari Jumat. Lebih awal. Sidang jemaah hari Jumat, kenapa diberikan hari Jumat untuk umat Islam? Di hari Jumat makhluk bumi diciptakan. Di hari Jumat Adam diciptakan. Di hari Jumat Adam berada dalam surga. Di hari Jumat sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanti kiamat akan terjadi. Di hari Jumat. Di hari Jumat doa-doa mustajab. Doa-doa mustajab. Maka ketika khatib duduk, Anda disunahkan berdoa. Itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, umat Muhammad dijaga dari kehancuran. Nabi berdoa agar musibah-musibah yang merata tidak terjadi, maka itu dikabulkan oleh Allah. Umat Muhammad jadi saksi Allah di muka bumi. Umat Muhammad jadi saksi Allah di muka bumi. Suatu hari jenazah lewat di depan sahabat. Sahabat memuji jenazah itu. Rasulullah berkata, wajabat. Kemudian ada jenazah lain yang lewat,
sahabat mencela jenazah itu. Rasulullah menjawab mengatakan wajabat. Umar bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wajabat? Wajib. Kata Rasulullah, orang yang kau puji tadi, dia wajib masuk surga dengan pujian kalian. Orang yang kau cela tadi, dia wajib masuk neraka dengan celaan kalian. Karena kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Maka sidang jemaah rahmati Allah, hati-hati kita dalam hidup ini. Kemudian sufuf, Nabi meminta saf umatnya seperti saf malaikat. Saf kita dalam sholat seperti saf malaikat. Sidang jemaah rahmati Allah, kelebihan umat Muhammad, la yajtami'u 'ala dhalal. Tidak ada umat kita yang sepakat pada kesesatan. Maka dalam fikih, jika ijma' itu pegangan. Jangan Anda mengambil dalil hanya Quran dan hadis. Kalau sudah ijma', itu dalil para disepakati oleh imam fuqaha. Kenapa ijma'? Karena la yajtami'u ummati 'ala dhalal, kata Rasulullah. Tidak bersatu umatku pada kesesatan. Pasti akan ada yang membantahnya kalau ada yang sesat. Maka sidang jemaah rahmati Allah. Kemudian sidang jemaah rahmati Allah, umat Muhammad nantinya sebagai penutup memenuhi surga 2/3 surga. Dalam riwayat Imam Bukhari diterangkan juga dalam riwayat Imam Muslim sidang jemaah, kata Rasulullah, suatu hari Rasulullah berkumpul dengan sahabat di kemah. Kata Ibnu Mas'ud, setidaknya kami ada 40 orang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kami, maukah kalian kalau kalian menjadi 1/3 penduduk surga? Iya ya Rasulullah. Bisa minta lagi ya Rasulullah? Kalian 1/2 penduduk surga. Pertamanya 1/4 penduduk surga. Iya ya Rasulullah. 1/3 penduduk surga. Iya ya Rasulullah. 1/2 penduduk surga. Iya ya Rasulullah. Maka berdasarkan hadis ini, 1/2 penghuni surga adalah umat Muhammad. Namun ada riwayat Imam Tirmizi yang mengatakan barisan saf penduduk surga itu adalah 120 saf. 80 safnya adalah umat Muhammad. Dengan hadis Imam Tirmizi ini kita simpulkan bahwasanya 2/3 penghuni surga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al-qasirah ats-tsaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.